Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Jakarta, 23 Desember 2012. Kota ini sedang sibuk-sibuknya bersolek menyambut akhir tahun. Di puncak sebuah gedung pencakar langit yang meruncing tajam ke langit abu-abu, Ratna Galih duduk di kursi kebesarannya. Ia adalah pemilik tunggal Ratna Beauty Empire, sebuah perusahaan kosmetik yang merajai pasar dalam waktu singkat. Ratna menatap pantulan dirinya di dinding kaca. Wajahnya adalah aset terbesarnya. Di usia 40, kulitnya tampak seperti porselin tanpa pori, putih nyaris transparan, dengan rona merah muda buatan di pipi. Namun jika ada yang melihat lebih dekat, sangat dekat, mereka akan melihat pembuluh darah halus yang tampak biru kehijauan, seperti akar-akar yang terjepit di bawah lapisan lilin. Bu, kontrak pengadaan bahan baku dari distributor X sudah siap ditandatangani, bisik Maya, asisten pribadinya yang setia namun selalu tanpa ketakutan. Ratna melirik sekilas ke arah dokumen itu. Berapa kadar merkurinya? Sama seperti batch sebelumnya, Bu. 10.000 kali lipat di atas batas aman. Dan pengawetnya menggunakan formalin dosis industri. Jawab Maya dengan suara bergetar. Ratna terkekeh, suara tawa yang kering dan dingin. Orang-orang bodoh itu tidak butuh keamanan, Maya. Mereka butuh keajaiban. Mereka ingin bangun tidur dengan wajah seputih kertas, tanpa peduli apa yang meresap ke dalam ginjal mereka. Tanda tangani, kita harus mengejar target penjualan 10 juta paket sebelum kembang api tahun baru meledak. Ratna tidak peduli. Baginya setiap botol krim yang ia jual adalah satu keping emas untuk membangun istananya. Ia tahu betul bahwa produknya adalah bom waktu yang akan meledakkan sistem syaraf korbannya dalam hitungan bulan. Tapi selama ia bisa membeli jet pribadi dan berlian, dunia bisa hancur untuk semua yang ia pedulikan. Di saat yang sama, di sebuah rumah sakit daerah, seorang gadis bernama Laila, 19 tahun, sedang meregang nyawa. Wajah yang dulunya manis, kini telah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Kulit pipinya seolah-olah lumer, meninggalkan luka terbuka yang basah dan berbau anyir. "Ibu, perih!" rintih Laila, suaranya nyaris hilang karena racun kimia itu telah menyerang syaraf-syaraf di tenggorokannya. Ibunya, seorang janda penjual gorengan, hanya bisa bersimpuh di lantai rumah sakit yang dingin. Ia telah menghabiskan tabungan seumur hidupnya hanya untuk mengobati dampak dari krim Glow Lux yang dibeli anaknya di internet. "Sabar, Nak, sabar," isak sang ibu. Matanya tertuju pada botol krim plastik berlabel emas yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Di label itu tertera foto wajah Ratna Galih yang tersenyum jumawa. Tepat pukul 21.00 WIB, Laila menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata terbuka, memancarkan rasa sakit yang luar biasa. Sang ibu dalam puncak keputusasaannya, mengangkat botol krim itu dan berteriak ke arah langit. "Ya Allah, jika keadilan manusia tidak bisa menyentuh wanita ini, maka biarlah hukum-Mu yang bekerja. Biarlah ia merasakan setiap tetes racun ini menjadi api di tubuhnya. Biarlah kecantikannya membusuk menjadi aspal jalanan." Sumpah itu bergema di lorong rumah sakit yang sepi, menembus dimensi dan mengetuk pintu langit. Malam itu, di rumah mewahnya di kawasan elit, Ratna Galih sedang bersiap untuk sebuah pesta besar. Ia berdiri di depan cermin raksasa, mengagumi gaun malamnya yang bertahtakan Swarovski. Namun tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada 1000 jarum panas yang menusuk-nusuk di balik lapisan kulit pipinya. "Maya, kemari!" teriaknya. Saat Maya masuk, ia menjerit kecil. Di wajah mulus Ratna, muncul sebuah bintik hitam pekat. Bintik itu tidak terlihat seperti jerawat, melainkan seperti tetesan aspal panas yang jatuh di atas salju. "Apa yang kau lihat? Ambilkan krim penenang," perintah Ratna panik. Namun saat Ratna menyentuh bintik itu, kulitnya tidak terasa kenyal.
Kulit itu mengeras, dan yang lebih mengerikan, dari pori-pori di sekitar bintik itu merembes keluar cairan hitam kental yang mengeluarkan bau menyengat, bau kara terbakar yang bercampur dengan aroma belerang dan merkuri. Ini bau gudang bahan baku kita, Bu, bisik Maya dengan wajah pucat pasi. Dalam hitungan jam, bintik itu meluas, bukan hanya di wajah, tapi mulai menjalar ke leher dan dada. Setiap bagian yang terkena cairan hitam itu langsung melepuh dan mengeras menjadi material hitam yang bergeronjal, persis seperti permukaan jalan raya yang baru disiram aspal cair. 24 Desember 2012. Ratna Galih kini terbaring di tempat tidurnya yang berlapis sutra. Namun ia tidak bisa lagi merasakan kelembutan kain itu. Seluruh tubuhnya kini terasa seperti dibungkus oleh cangkang panas yang berat. Wajahnya sudah tidak dikenali. Mata kirinya tertutup oleh lelehan aspal yang membeku. Bibirnya pecah-pecah, bukan mengeluarkan darah merah, melainkan cairan hitam pekat yang mendidih. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa geraman rendah yang parau, seolah pita suaranya telah tersumbat oleh logam cair. "Dokter, mana dokter?" Ia merintih dalam hati. Beberapa dokter spesialis yang ia bayar mahal datang, namun mereka semua lari ketakutan dari kamar itu. Bau di kamar Ratna sudah bukan lagi bau manusia. Itu adalah bau polusi industri yang paling pekat. Udara di kamar itu menjadi panas, mencapai suhu yang tidak masuk akal. Hingga alat pendingin ruangan atau AC di sana meledak karena kelebihan beban. Ratna melihat tangannya. Jari-jarinya yang dulu lentik kini menyatu, terbungkus lapisan hitam yang kaku. Ia teringat pada para korbannya. Ia teringat pada email-email keluhan yang ia abaikan. Ia teringat bagaimana ia menyebut para pelanggan miskinnya sebagai tikus percobaan. "Ampun, ampun," rintihnya. Tapi setiap kali kata itu hampir terucap, cairan aspal di tenggorokannya semakin menyumbat. Ia dipaksa untuk menelan kembali racun yang dulu ia jual kepada dunia. Tepat pada tengah malam, saat kembang api perayaan mulai meledak di langit Jakarta, Ratna Galih menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesendirian yang mencekam. Jantungnya berhenti berdetak, namun tubuhnya tetap memancarkan hawa panas yang membara. Pagi harinya, berita kematian sang miliarder skincare tersebar. Keluarga jauh dan beberapa kolega bisnis datang, namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat lebih dari 2 meter dari jenazahnya. Tugas paling berat jatuh pada para pemandi jenazah. 4 wanita parubaya yang biasa memandikan jenazah di lingkungan tersebut dipanggil. Saat mereka membuka kain penutup jasad Ratna, mereka terperanjat hingga terjajar ke belakang. "Ya Tuhan, ini jenazah atau bongkahan aspal?" tanya salah satu pemandi jenazah dengan tangan gemetar. Jasad Ratna sudah tidak seperti manusia. Seluruh kulitnya menghitam, keras dan kasar. Saat air pertama disiramkan ke tubuhnya, suara mendesis yang keras terdengar. Sss, seperti air yang disiramkan ke atas setrika panas. Uap putih pekat langsung memenuhi ruangan membawa bau kimia yang sangat menyengat hingga para pemandi jenazah harus menggunakan masker berlapis-lapis. Airnya tidak bisa masuk ke pori-porinya, Bu. Malah mengalir begitu saja seolah tubuh ini terbuat dari plastik dan minyak. Lapor salah satu dari mereka. Upaya memandikan jenazah itu menjadi siksaan. Sabun tidak berbusa, justru menggumpal menjadi kerak hitam. Setiap kali mereka mencoba menggosok, bagian hitam itu tidak rontok, malah tangan para pemandi jenazah yang terasa panas terbakar. Akhirnya, dengan penuh ketakutan, mereka hanya bisa menyiramkan air secara simbolis, karena jasad itu terus mengeluarkan panas yang membuat ruangan menjadi seperti tungku. Saat akan dikafani, keanehan lain terjadi. Kain kafan putih bersih yang disiapkan tiba-tiba berubah warna menjadi kuning kecoklatan saat bersentuhan dengan tubuh Ratna. Cairan hitam yang masih merembes dari sela-sela kulit aspalnya langsung menyerap ke dalam serat kain. Belum sempat jenazah diikat dengan sempurna, kain kafan itu mulai sobek di beberapa bagian karena kulit aspal Ratna yang sangat bergeronjal, sangat tajam, seolah-olah jasad itu sendiri menolak untuk dibungkus dengan kain suci. Butuh 10 orang untuk mengangkat jenazah itu ke dalam keranda. Mereka mengeluh bahwa beratnya tidak masuk akal, seperti mengangkat sebongkah batu raksasa seberat 1 ton. Rombongan jenazah bergerak menuju pemakaman umum.
Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap tertutup awan hitam yang rendah, persis di jalur yang dilewati keranda Ratna. Sesampainya di liang lahat, para penggali kubur sudah menunggu dengan wajah heran. "Pak, kami sudah menggali sedalam 2 meter, tapi tanah ini aneh. Semakin ke bawah, tanahnya semakin panas dan keras seperti semen," lapor salah satu penggali kubur kepada ustadz setempat. Saat keranda dibuka dan jasad Ratna hendak diturunkan, suasana menjadi kacau. Hawa panas yang keluar dari dalam liang lahat tiba-tiba menyembur ke atas. Orang-orang yang memegang tali pengikat jenazah berteriak kesakitan, karena tali itu tiba-tiba menjadi panas dan membakar telapak tangan mereka. "Ayo cepat, masukkan saja!" teriak seorang kerabat yang sudah tidak tahan dengan baunya. Saat jasad itu akhirnya terlepas dan jatuh ke dasar liang lahat, suara dentuman keras terdengar. Boom! Seolah-olah logam berat menghantam konkrit. Tak ada suara tanah yang empuk menyambut jasad. Yang ada hanyalah suara benturan benda keras. Tiba-tiba, dari dinding-dinding tanah liang lahat, merembes keluar cairan hitam kental yang sama dengan yang keluar dari tubuh Ratna. Cairan itu memenuhi liang lahat dengan cepat. Para pelayat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jasad yang sudah terbungkus kafan itu perlahan tenggelam ke dalam genangan aspal cair yang mendidih. "Tutup! Cepat tutup!" teriak sang ustadz. Para penggali kubur dengan terburu-buru mencangkul tanah untuk menutup liang tersebut. Namun setiap kali tanah dilemparkan ke dalam, tanah itu seolah terhisap ke dalam cairan hitam tersebut. Setelah makam tertutup sempurna, tak ada gundukan tanah yang terbentuk. Area makam Ratna Galih justru menjadi rata dan mengeras, membentuk sebuah bidang aspal hitam yang licin dan panas. Tak ada rumput yang tumbuh di atasnya, tak ada bunga kamboja yang mau gugur di sana. Bahkan burung-burung pun enggan terbang melintas di atas makam itu. Di sana, tertanam sebuah nisan yang seolah menjadi peringatan bagi siapa saja yang lewat. Bahwa kecantikan yang dibangun dari racun dan keserakahan hanya akan berakhir menjadi kerak bumi yang terhina. Malam itu, 31 Desember 2012, saat seluruh dunia merayakan pergantian tahun dengan cahaya, di sebuah sudut pemakaman yang gelap, makam Sang Ratu Glowing masih mengeluarkan asap tipis dan bau kimia yang menyengat. Sebuah azab yang abadi, sedingin beton, sepanas api. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.